Oke, kita sudah melakukan evaluasi dari laga yang berlangsung kemarin Jumat melawan Saint Kitts and Nevis. Berikutnya tentu kita harus bersiap untuk laga besok Senin melawan Bulgaria. Coach Indra, apa kemudian yang harus disiapkan Indonesia? Karena nampaknya kalau melihat Bulgaria punya kekuatan fisik dan juga tempo yang cepat dalam bermain. Ya, sulit juga saya menjawab apa yang harus dilakukan Indonesia, harusnya ditanya ke John Herman dengan kita. Gitu. Tapi baiklah, yang jelas saya yakin besok ada perubahan yang akan dilakukan oleh Coach John Herman, termasuk juga mengenai tim taktikal menghadapi Bulgaria, dan tentu juga mempertimbangkan beberapa pemain baru yang bisa dimainkan untuk bisa mendukung apa yang diinginkan oleh taktikal besok. Dan yang jelas kita happy kemarin, para pemain begitu percaya diri, hampir semua pemain. Banyak momen-momen individual taktikal yang diperagakan oleh pemain kita sangat baik. Dan juga kombinasi grup taktikal mereka juga sangat baik, yang akhirnya kita melihat suatu penampilan secara tim begitu baik. Tapi memang banyak pertanyaan, apakah itu akan menjadi penampilan yang besok berprogres menjadi lebih baik dengan lawan yang lebih baik juga. Nah, ini yang akan kita tunggu, penampilan tim nasional kita besok, dan tentu mulai dari pertandingan kemarin berakhir, tim pelatih, tim analis dan telah mempelajari juga bagaimana Bulgaria bermain. Dan mudah-mudahan semua tim pelatih bisa menyimpulkan susunan terbaik siapa yang akan bermain besok untuk mengantisipasi hasil analisa pertandingan Bulgaria atau kualitas Bulgaria. Oke. Kita tunggu besok malam. Oke, kita tunggu besok malam. Kalau Bang Yuke kira-kira coba untuk membantu menjawab tadi pertanyaan yang sudah disampaikan Coach Indra juga, apakah progresnya akan lebih baik karena kemudian lawannya juga lebih baik Bulgaria? Iya, saya harapkan sih terjadi ya, bahwa Bulgaria ini lawan yang memang sangat menantang ya, sangat menantang, bukan cuma karena dari sisi kualitas, dari reputasi, dari ranking, tapi memang mereka punya grade di atas kita kan ya, karena mereka kan lah tim Eropa yang sudah banyak asam garam bermain di kompetisi tinggi, bahkan 7 kali main di Piala Dunia. Sementara kita ini kan tim yang sedang membangun ulang lah ya, membangun ulang. Dan saya kira ini perlu kita akan lihat seperti apa rencana yang akan disiapkan oleh John Herman. Tentu saya ingin melihat adanya perubahan lagi ya. Supaya kita semakin kaya informasi tentang sosok John Herman dengan kekayaan taktiknya gitu. Mengingat bahwa kemarin kan di menit ke-70-an gitu, dari 65 sampai ke 70-an itu udah banyak pergantian pemain yang dilakukan. Tampaknya nih John Herman juga sudah mulai nyimpan baterai juga ya, supaya pemain-pemain utama yang kemarin tampil sebagai starter nggak terlalu lelah juga. Mengingat Bulgaria ini kalau kemarin pas kebetulan saya yang siaran ketika mereka mengalahkan Solomon 10-2 itu, mereka tuh pemain utama dan pemain cadangannya itu tipis-tipis lah kualitasnya. Mereka punya determinasi bagus, terus punya kecepatan juga, punya ketajaman juga, dan penyerang-penyerang mereka banyak bermain di Eropa juga gitu ya. Itu yang kita akan tunggu ya, seperti apa ramuan besok yang akan dihamparkan oleh Coach John Herman. Tapi tentu nggak bisa dibandingin ya dengan pencapaian sudah kita dapat melawan Saint Kitts and Nevis. Ini berbeda. Makanya tadi saya katakan saya menunggu nih, apalagi nih akan dia buat kan. Saya nggak yakin 11 pemain utama kemarin akan dimainkan persis sama gitu ya. Pasti tadi kan sempat dibahas di awal ada evaluasi individu yang tampaknya ini bisa jadi pertimbangan Coach John Herman untuk membuat perubahan. Bahkan yang terakhir kan kita dengar Mario Gilstra kan nggak bisa main karena cedera ternyata. Dan kemudian Jens Reven dimasukkan untuk mengcover kepergian ataupun juga situasi cedera dari Mario Gilstra. Ini kan sudah ada perubahan artinya kan. Nah sekarang bagaimana taktik yang akan dilakukan oleh John Herman? Apakah tetap dengan pemain-pemain yang sama atau ada beberapa puzzle yang dia ubah? Karena kemarin itu kan seperti kita tahu bersama
macam Joe Pelupesi yang sebelumnya kan selalu starter ya, kemarin dicadangin gitu ya. Terus Ivar Jenner yang sebelumnya tuh lebih banyak dapat kepercayaan, kemarin dicadangin, baru main babak kedua. Nah, apakah ini bagian dari strategi John Herdman, kita akan tunggu ya. Absennya Mauro juga akan berdampak nggak, Bung Yuke? Saya kira kalau Mauro sih dampaknya ada tapi kecil ya, karena Mauro juga kemarin kan pemain pengganti ya, yang memang dia bikin gol. Tapi dari sisi performa masih kurang lah ya. Oke. Nah, karena itu yang tersisa kan mungkin apakah nanti ada perubahan di sektor lapangan tengah untuk menghadapi pemain-pemain Bulgaria yang punya strength kuat gitu ya. Kalau kemarin Jordi Amat dengan Calvin Verdong kan cukup bagus performanya. Tapi apakah cukup fit untuk meladeni kekuatan strength dan juga disiplin pemain-pemain Bulgaria itu kan juga kita akan lihat ya. Apakah John Herdman akan buat perubahan. Yang jelas di babak kedua itu banyak pemain-pemain yang diturunkan dan ternyata cukup bagus juga ya, kayak Jakob Sayuri, kemudian pemain-pemain yang lain yang ternyata juga memberikan impact. Tadi saya katakan seperti Joe Pelupesi, Ivar Jenner, Justin Hubner, bagus-bagus. Jadi pilihan ini banyak nih untuk Coach John Herdman membuat ya, racikan-racikan baru nanti lawan Bulgaria. Oke, baik Coach Indra, supaya pertanyaannya tidak menjadi begitu sulit karena yang bisa menjawab pasti John Herdman. Tapi Coach Indra, ketika kita bicara mengenai komposisi pemain yang dimiliki oleh John Herdman, kira-kira siapa yang akan dipasang untuk bisa meredam kecepatan dari Bulgaria, Coach? Apalagi itu Mbak, ya kan? Saya benar-benar nggak tahu siapa yang akan diturunkan. Ya, yang paling dekat, yang paling tahu itu mungkin asistennya. Ya, jadi kita di luar ini ya hanya bisa mereka-reka. Saya ya tidak bisa secara teknis detail apa yang harus dilakukan oleh pelatih. Saya hanya ingin melihat 5 pertandingan yang akan dimainkan ke depan oleh Coach John Herdman. Dari situ saya akan belajar apa yang menjadi kelebihan untuk John Herdman. Tetapi lebih dari itu adalah saya tetap menghimbau karena saya merasakan sekali berikan ketenangan untuk berproses pelatih ini, ya. Dan beliau sudah mendapatkan momentum yang baik dan syukur-syukur besok mereka bisa memenangkan pertandingan. Ini akan menjadi modal awal kita untuk membangun tim nasional kita ke depan dengan percaya diri, dengan motivasi yang baik, dan syukur-syukur kita ini di luar, ya auranya lebih diperbaiki, ya boleh berdiskusi tentang tim nasional kita, boleh mengkritisi tim nasional kita, tapi dalam rangka membangun tim nasional yang lebih kuat. Intinya adalah jadikan hal-hal yang sebetulnya pembelajaran dan mari kita bismillah ke depan bersatu padu, saling support untuk tim nasional kita lebih baik. Hal-hal teknis detailnya, bagaimana pemain berkembang, pasti Coach John Herdman berharap klublah tempatnya memperbaiki kualitas. Baik Coach Indra, tentu full support untuk Timnas Indonesia besok Senin. Terima kasih untuk semangat dan